Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 28 Mei 2025. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripada aku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Go Warrior yang dikasih Tuhan, Shalom. Ketika menjalani misi di tanah Papua, ada orang Jakarta yang pernah datang. Saya tidak pernah kenal, hanya karena dia datang, lalu dia tanya-tanya tentang kopi. Dia berkisah bahwa ia punya usaha tentang kopi. Ia mau bekerja sama menjadi mitra untuk kopi di Papua yang kami jual. Maka karena ia berminat, beberapa kali saya kirimkan ke Jakarta, 2-3 kali saya kirimkan. Semuanya berjalan dengan lancar dan baik. Uang ditransfer, kami kirimkan. Kali ini setelah 2-3 kali bisnis lancar, suatu kali ia pernah meminta kiriman kopi. Tetapi ia tidak mentransfer dananya. Karena ia katakan, kirim saja dulu Romo, nanti kalau sudah sampai kami akan kirimkan dananya. Karena berasaskan percaya, 2-3 kali lancar saja. Kini dikirim lebih banyak lagi. Ternyata orang ini hilang. Tidak tahu di mana ia rimbanya berada. Alias saya macam ditipu karena sudah mengirim kopi dalam jumlah besar. Namun ternyata orang ini menghilang entah ke mana. Saya hubungi, tidak bisa. Saya cari alamatnya, ternyata alamat yang ia berikan semuanya palsu. Suatu hari ketika ke Jakarta, saya coba menelusuri berdasarkan alamat yang ia berikan. Ada hal ajaib yang terjadi. Ketika alamatnya itu alamat palsu, hanya tanah kosong. Tetapi di sebelahnya ada kedai kopi. Saya datang. Saya ini kan orangnya itu kan ekstrovert, mudah cerita sama siapapun. Baru kenal, saya sudah mengajak cerita pemilik kedai kopi ini. Kalau saya pun punya usaha kopi dan saya mengalami penipuan. Bapak ini kebetulan pribadi yang ekstrovert juga. Bercerita hal yang sama. Kita berdua sama-sama pernah ditipu. Lalu saya menceritakan, penipunya itu fotonya ini loh Pak, gambarnya. Dan ternyata hal ajaibnya adalah ini. Bapak itu mengenal dan pernah ditipu oleh orang yang sama. Dan ia tahu di mana rumahnya. Maka saya diantarkan ke rumah orang ini. Yang tadinya sudah tidak terlacak lagi di mana jejaknya. Namun Tuhan menunjukkan jalan. Saya dapat kembali menemukan orang itu hingga akhirnya ia membayar dan melunasi seluruh hutang-hutangnya. Puji Tuhan. Sahabat setia Go Warrior yang dikasihi Tuhan. Hari ini Yesus berfirman,
Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Firman Tuhan ini menunjuk pada peristiwa Pentakosta, yakni turunnya Roh Kudus, roh kebenaran kepada para rasul. Yang turun adalah roh kebenaran, bukan kebenaran atau kemujuran saja. Roh kebenaran yang turun atas para rasul membuat Petrus dan murid-murid yang lain membuka diri dari kurungan-kurungan ketakutan. Mereka akhirnya bersaksi bahwa Kristus sungguh telah bangkit. Mereka berkata-kata dalam bahasa mereka, dan orang-orang yang mendengar dapat mengerti apa yang para rasul ini katakan. Saya kira inilah kesaksian roh kebenaran yang menyatakan dirinya dalam wujud pengertian kepada para pendengarnya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, setelah peristiwa kenaikan Tuhan yang kita rayakan besok, mulai dari tanggal 30 Mei sampai dengan 6 Juni, kita akan mengadakan novena Roh Kudus, memohon agar Roh Kudus yang sebagaimana dijanjikan oleh Yesus turun dan tinggal dalam diri kita. Ada 7 karunia roh, yakni roh kebijaksanaan, wisdom, sapiensia, roh pengertian, understanding, roh nasihat, counsel, roh keperkasaan, fortitude, roh pengenalan akan Allah, knowing, roh kesalehan dan takut akan Allah. Dan orang yang dikaruniai Roh Kudus, hidupnya pasti akan berbuah. Buah roh ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan self-control, penguasaan diri. Mari kita mohon agar roh kebenaran turun dan tinggal bersama dengan kita, agar hidup kita pun diresapi dengan karunia roh dan berbuah. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.